Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi ada di salah satu showroom Gua Kencana Motor yang dimana di showroom ini dipasarkan flagship daripada mobil-mobil truk yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Nah, kali ini kita akan mengulas salah satu andalan daripada Gua Kencana Motor untuk Mercedes-Benz Axor, yaitu Mercedes-Benz Axor yang tipe 2528C. Nah, seperti apa unitnya akan kita ulas lebih detail, tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya jangan lupa ditekan, lalu kemudian ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga, dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, atau media sosial apapun yang kalian miliki. Nah, sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau tanyakan mengenai ulasan kita kali ini. Well, untuk lebih jelasnya ikuti video ini sampai habis. Well, teman-teman sekalian, di samping kiri saya ada branch manager dari PT Gua Kencana Motor atau Mercedes-Benz Axor yang ada di Kabupaten Maros. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat otomotif semuanya, salam dari Mercedes-Benz Axor. Saya dengan Wiwi, biasa dipanggil. Oke, nah Ibu Wiwi, ini seperti yang kita ketahui bahwa salah satu hal yang paling mendasar pada saat orang mau beli mobil apapun itu adalah dari sisi harga. Betul. Nah, untuk si Mercedes-Benz Axor ini, mohon untuk dijelaskan kayak gimana sih harganya. Ya, jadi sebelumnya yang perlu saya sampaikan bahwa segmen pasar kita adalah pasar Asia. Oke. Jadi harga yang kita berikan betul-betul kompetitif dengan para kompetitor yang ada di pasar Asia. Oke. Dan harganya mulai dari 600 jutaan. Mulai dari 600 jutaan, bosku. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya Mercedes-Benz adalah brand mobil mahal biasanya. Tapi untuk komersial car ini ternyata itu dijual di angka mulai dengan 600 jutaan. 600 jutaan itu adalah harga yang menurut saya masuk akal untuk kelas mobil ini dibandingkan dengan kompetitor yang sejenisnya. Nah, selanjutnya selain daripada harga, ada varian apa saja atau segmen pasar apa saja yang disiapkan oleh si Mercedes-Benz Axor ini? Jadi untuk segmentasinya betul-betul cukup besar ya, karena kita memang sudah mempersiapkan apa saja yang akan mendukung segala segmen yang ada di Indonesia. Mulai dari industri, ada juga konstruksi, mining atau pertambangan. Kemudian kita juga menyasar pasar minyak bumi, baik itu dari perkebunan juga, kayu, pertanian, public service, bahkan sampai ke limbah industri. Sampai ke limbah industri. Nah, cukup menarik ya. Jadi ada banyak sekali segmen pasar yang disiapkan oleh Mercedes-Benz Axor ini. Lalu kemudian yang paling mendasar yang biasanya ditanyakan orang-orang adalah gimana dengan layanan after sales servisnya atau layanan purna jual. Nah, bagaimana dengan layanan servis daripada si Mercedes-Benz Axor ini? Jadi kami PT Gua Kencana Motor adalah salah satu distributor Mercedes-Benz Axor yang ada di Indonesia. Dan tentunya selain menyiapkan layanan sales, kami sudah mempersiapkan layanan after sales, baik itu service dan spare part. Yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa kita sudah memiliki cabang dari Indonesia Barat bahkan sampai Indonesia Timur. Yaitu mulai dari Indonesia Barat kita di cabang di Palembang, dan juga melayani 3S. Kemudian ada juga di Purwakarta, dan yang di sini ada di Maros. Dan yang paling perlu kita ketahui, kita juga ada representatif office yang ada di Kedari yang juga membackup untuk sales dan after sales. Nah, menarik sekali buat kalian yang ada di Palembang atau di Indonesia Barat, lalu kemudian Purwakarta atau di Indonesia Tengah, bahkan di Indonesia Timur, itu akan sangat mudah tentunya untuk mendapatkan layanan sales dan after sales daripada mobil ini. Nah, selanjutnya gimana soal ketersediaan spare part? Karena biasanya yang namanya mobil kan ada masa keausan pada bagian-bagian partsnya. Nah, apakah juga cukup mudah untuk menemukan spare part daripada mobil ini atau seperti apa? Oh ya pasti, karena ATPM kita sendiri, yaitu dalam hal ini di CPI, sudah berkomitmen melalui pembangunan pabrik yang ada di Wana Herang.
dan itu sudah pasti mensupport untuk ketersediaan spare part di seluruh Indonesia. Oke, so berarti rasa-rasanya akan sangat mudah. Saat ini bahkan akan sangat mudah untuk menemukan spare part daripada mobil ini, apalagi sudah ada pabriknya di Indonesia. So tentu itu sangat mudah untuk menemukan spare part-nya. Nah, satu tambahan lagi bahwa mekanik daripada si Mercedes-Benz Axor ini sudah certified oleh CVI. Otomatis kalian yang membeli mobil ini lalu kemudian mendapatkan permasalahan dari mobil ini bisa melakukan servis dengan mekanik-mekanik yang profesional dan handal pastinya. Betul, ya, otomatis certified ya. Jadi ketemu dengan mekanik yang profesional. Selanjutnya ada satu hal yang menarik pula bahwa mobil ini ada garansinya. Ada garansi ya? Betul. 1 tahun atau gimana garansinya? Ya, jadi untuk garansi atau waranti kendaraan sendiri itu adalah 1 tahun. Tanpa batasan kilometer. Tanpa batasan kilometer. Benar-benar dipahami sama teman-teman semua. Dan untuk tahun kedua itu kita mewaranti mulai dari engine, transmisi, axle atau gardan, tapi dengan batasan sampai 200.000 km. Sampai 200.000 km. So, ini adalah tawaran yang menarik, menjadikan kalian yang membeli mobil sejenis ini nggak perlu khawatir berlebihan dengan adanya garansi yang disiapkan oleh si Mercedes-Benz Axor ini. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil sejenis ini, tunggu apa lagi ya? Silahkan mendatangi langsung showroom daripada PT Goa Kencana Motor atau Mercedes-Benz Axor yang disebutkan tadi, ada di Palembang, ada di Purwakarta, lalu kemudian di Kabupaten Maros dan Kendari. Nah, seperti itu yang bisa kita ulas mengenai bagian sales daripada mobil ini. Mudah-mudahan ini adalah informasi yang menarik dan referentif buat kalian yang membutuhkan mobil komersial car atau komersial vehicle yang ada dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat kali ini depan saya adalah Mercedes-Benz Axor yang tipe 2528. Nah, kalau kita lihat dari depan, memang mobil ini adalah mobil komersial car atau mobil komersial vehicle yang menjadi flagship atau varian paling modern di kelasnya. Nah, kalau kita lihat dari depan, mobil ini terlihat sangat gagah dengan bentuk grill yang sangat besar dan mengintimidasi, termasuk bumper di bawah yang juga kelihatan sangat besar dan mengintimidasi juga, lalu kemudian tampilannya sangat modern. Nah, untuk bagian atas, kaca yang sangat luas otomatis mendukung visibility pada saat si driver mengemudikan mobil ini. Nah, kita lihat lebih dekat. Di bagian depan di sini ada emblem Axor yang menjadi tipe daripada mobil ini atau varian daripada mobil ini yang diproduksi oleh Mercedes-Benz. Nah, ini adalah logo khas daripada Mercedes-Benz. Lalu kemudian untuk bagian bawah di sini bumpernya terbagi atas tiga part ya, jadi 1, 2, lalu kemudian yang ketiga di bagian sebelah kiri. Itu memudahkan kalau misalkan ternyata ya mobil ini mengalami benturan pada bagian bumper tengah, otomatis nggak mesti mengganti keseluruhan bagian bumper yang ada di depannya. Nah, untuk lampunya juga kelihatan sangat modern dengan klaster lampu yang bersusun seperti ini. Untuk bagian bawah ada 2, lalu kemudian lampu sein bagian atas, termasuk ada DTRL, Daytime Running Light. Nah, selanjutnya kita lihat dari samping. Nah, seperti ini penampakan mobil ini dari samping sebelah kanan. Mobil ini memang memiliki postur yang raksasa. Pantas kalau mobil ini menjadi flagship di kelasnya, dan tentu ada banyak kelebihan-kelebihan daripada mobil ini yang nantinya akan kita ulas. Nah, dari samping sebelah kanan di sini ada tulisan 2528 yang menjadi varian dari mobil ini. 25 itu adalah 25 ton, lalu kemudian 28 adalah 280 PS yang menjadi tenaga daripada mesinnya. Nah, di bagian samping ada over fender yang raksasa yang memang sangat besar kalau kita lihat, dan ini materialnya memang plastik tapi ini sangat kokoh. Nah, untuk bannya menggunakan ban gajah tunggal. Biasanya ban pada umumnya dipakai di mobil-mobil komersial seperti ini. Lalu kemudian untuk baut rodanya itu ada 10 baut roda, otomatis sangat mumpuni untuk memuat barang dengan jumlah yang cukup besar. Tangki bahan bakar ada di sebelah kanan, lalu kemudian ini adalah chassis daripada mobil ini yang chassisnya itu ketebalannya 9 mm ya. Dan itu sangat tebal untuk memuat barang dengan jumlah yang sangat berat pastinya. Nah, kalau kita lihat untuk bagian belakang ada dua gardan ya untuk bagian belakangnya. Ini kita nggak bisa ngintip dari sini, bisa ya kelihatan sedikit dari sini. Ini gardan yang paling belakang, lalu kemudian gardan di tengah.
Nah, mobil ini penggeraknya adalah 6x4, so sangat mumpuni untuk memuat barang dengan jumlah yang sangat banyak dan mendorong beban mobil yang memuat beban yang sangat berat itu pula. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dump atau bak yang menjadi tempat untuk memuat barang dengan jumlah yang sangat berat itu. Nah, knalpotnya ada di sebelah kanan, ukurannya sangat besar pula, lalu kemudian tangki bahan bakarnya ini memuat bahan bakar yang cukup banyak pula, lalu kemudian untuk mesinnya adanya di bawah sini. Nah, untuk lebih jelas mengenai spesifikasi daripada mobil ini, nanti kita akan didampingi oleh salah satu orang yang menjadi bagian daripada Goa Kencana Motor yang lebih mengetahui banyak mengenai mobil ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, di depan saya ada Pak Asyuti yang meng-guidance kita mengenai informasi daripada mobil ini. Nah, ada 10 keunggulan daripada mobil ini. Yang pertama adalah durability atau daya tahan, di mana untuk poin pertama mobil ini dilengkapi dengan direct injection utility pump dengan engine management system. Nah, boleh dijelaskan mungkin Pak Asyuti apa yang menjadi keunggulan daripada fitur itu? Boleh. Jadi di mana Axor ini dilengkapi dengan control unit. Jadi control unit ini untuk mengontrol masing-masing engine transmisi. Engine ini dilengkapi dengan FIP, injeksi pump, tapi independen. Jadi masing-masing ruang bakar itu dilengkapi dengan satu injeksi pump. Seperti itu. Nah, oke. Terus selanjutnya yang kedua adalah bahwa mobil ini untuk daya tahan atau masih dalam hal durability, mobil ini dilengkapi dengan atau memiliki fitur putaran mesin yang rendah walaupun pada kecepatan tinggi. Nah, itu menarik juga. Mobil ini putaran mesinnya rendah tapi kecepatannya di kecepatan tinggi. Itu seperti apa? Jadi gini, jadi ada dua yang perlu kita garis bawahi tentang mesin. Jadi mesin itu yang khusus untuk commercial vehicle atau truk, torsi dan horsepower. Untuk torsi di Axor ini, pada torsi 1100 dia cuma membutuhkan RPM 1200 sampai 1600 RPM. Jadi RPM-nya rendah tapi torsinya tinggi. Terus yang kedua adalah horsepower-nya. Jadi horsepower itu dengan untuk menghasilkan 280 horsepower, dia membutuhkan RPM itu di 2200 RPM. Jadi cukup rendah di kelasnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terus masih mengenai durability atau daya tahan, yang poin ketiga, mobil ini juga dilengkapi dengan lampu kombinasi belakang yang sudah menggunakan teknologi LED. Itu menarik ya? Itu gimana? Itu yang di kompetitornya belum ada. Jadi LED ini di Axor itu untuk lampu belakang semua menggunakan LED. Mau lampu sen, mau lampu hazard, mau lampu kepalanya sendiri, lampu malamnya itu dia sudah dilengkapi dengan LED. Wah, menarik ya. Jadi untuk bagian lighting daripada mobil ini semua sudah menggunakan teknologi yang lebih modern pastinya. Ya. So kalau misalkan kalian melihat mobil-mobil sekelas ini ada di jalanan dengan lampu LED, hanya ada di Mercedes-Benz Axor pastinya. Nah, selanjutnya poin kedua adalah mengenai safety atau keselamatan. Nah, ada 3 fitur keselamatan atau safety yang ada pada mobil ini. Yang pertama adalah LED Daytime Running Light atau biasanya orang istilahkan DRL atau DTRL. Nah, mobil dengan jenis mobil commercial vehicle seperti ini dilengkapi dengan fitur seperti itu. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Jadi memang di Mercy dia itu safety yang diutamakan. Oke. Jadi di kondisi siang hari itu ada sinyal yang menandakan untuk lawan bahwa ada kendaraan yang besar. Jadi sudah dilengkapi dengan DRL dan DRL-nya sendiri sudah LED. Wes, LED juga ya. Iya. Jadi memang semua lighting dari LED. Jangankan DRL-nya, lampu kabinanya di mobil ini menggunakan LED ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah ada ABS atau anti-lock braking system. Ini luar biasa ya mobil ini. Mobil ini mobil besar tapi menggunakan ABS. Itu biasanya memang lebih safe pada saat mobil ini melakukan pengereman secara tiba-tiba dan pasti tidak akan menyentuh objek yang ada di depannya karena teknologi daripada si ABS-nya ini. Ini seperti apa? Ya betul. Jadi ABS sendiri bahwa kita tahu itu hanya dilengkapi untuk mobil-mobil kecil. Yes. Untuk di Mercy ini, Mercy yang truk itu sudah dilengkapi dengan ABS. ABS yang pada saat kita melakukan pengereman itu tidak mengunci pada salah satu roda, tapi ada teknologi sendiri. Jadi pada saat terjadi pengereman itu
secara otomatis ABS-nya aktif. Jadi seperti itu. Mantap ya. Nah, yang terakhir mengenai safety atau keselamatan adalah mobil ini dilengkapi dengan constant throttle valve engine brake. Nah, itu kayak gimana nih? Ini agak-agak asing menurut saya nih. Ya. Saya nggak pernah dengar yang kayak gini. Ya. Jadi begini. Jadi pada umumnya engine itu pada sistem pengereman engine hanya dilengkapi dengan exhaust brake. Yes, pakai. Di Mercy itu ada yang namanya engine brake. Oke. Engine brake ini ada salah satu mekanisme tambahan pada valve-nya itu. Jadi pada saat engine brake berfungsi maka tidak ada terjadi pembakaran pada mesin. Jadi gunanya untuk mengamankan mesin pada saat kita melakukan pengereman terhadap engine. Jadi seperti itu. Oke, mantap banget ya. Nah, terus yang ketiga adalah masih mengenai 10 kunci keunggulan daripada si Mercedes-Benz Axor ini. Nah, untuk optimalisasi pengemudi dan mekanik. Nah, yang pertama itu ada variable green band maksudnya. Ya. Nah, itu seperti apa? Jadi variable green band adalah salah satu indikator atau tools bagi driver untuk mengetahui kondisi pada saat mengoperasi unit ini. Jadi pada saat mengoperasikan unit ini, operator atau driver itu mengetahui bahwa penggunaan engine dan transmisi itu sudah tepat, sehingga untuk meminimais atau mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Jadi seperti itu. Mantap. Nah, selanjutnya ini adalah start dan stop button engine. Ini apa namanya? Ini adalah fitur yang biasanya adanya di mobil-mobil mobil penumpang ya. Tapi ini adalah mobil barang dilengkapi dengan start dan stop engine button. Ini apa kelebihannya fitur ini ada di Mercedes-Benz Axor? Ya, jadi salah satu keunggulannya ini adalah engine-nya itu dilengkapi dengan engine start stop pada ruang mesin. Jadi pada saat driver ataupun teknisi melakukan perbaikan, itu dapat dilakukan oleh satu orang dengan menekan tombol yang ada di bawah. Jadi tidak perlu untuk naik ke atas kabin atau turun ke bawah lagi. Jadi cukup satu orang menekan tombolnya ada di bawah. Oke, mantap. Nah, terus selanjutnya adalah yang ke-9 mengenai clutch wear indicator. Itu kayak gimana tuh? Nah, jadi ini yang baru untuk produk Axor. Jadi dilengkapi dengan clutch wear indicator, clutch wear indicator. Jadi ini untuk tools untuk si driver mengetahui keausan dari kampas kopling. Jadi pada saat terjadi tidak normal pada transmisi ataupun mesin, itu bisa dicek apakah keausan pada clutch-nya. Jadi seperti itu. Oke, mantap ya. Jadi untuk supaya mobil ini tidak mengalami kerusakan pada bagian flywheel atau apapun yang ada di sistem clutch-nya, ini kita sangat terbantukan oleh adanya clutch wear indicator pastinya. Nah, terus yang terakhir adalah mobil ini dilengkapi dengan cruise control, betulkah kayak gitu? Betul. Jadi luar biasa ya. Jadi unit Mercy, apalagi Axor itu sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi driver itu tinggal set. Jadi set kecepatannya berapa, pada saat sudah di set itu kita tidak perlu lagi menginjak pedal gas. Jadi otomatis dia jalan sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Jadi kalau kita set 30 ya sudah 30. Nanti pada saat kita aktifkan brake, otomatis dia nge-reset. Oke, mantap. Dan ini ada untuk bahkan yang varian manual. Semua. Jadi all varian pada Mercy Axor itu dilengkapi dengan cruise control. Oke, setahu saya biasanya cruise control itu adanya pada mobil-mobil otomatis ya. Nah, itu adalah 9 keunggulan daripada mobil ini. Terus selanjutnya kita mungkin butuh untuk sedikit dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang terlihat di dalam kabin mobil ini. Yang pertama adalah yang kita mau tahu ini fungsi-fungsi daripada cluster yang ada di tengah ini. Boleh dibantu untuk dijelaskan? Jadi kalau kita lihat bersama, jadi tombol yang sebelah kiri ini adalah untuk pengaturan blower, jadi blower, kecepatan blower. Terus untuk yang kedua ini adalah posisi dari blower, arah semburan. Oke, arah semburannya. Oke. Nah, terus yang di sebelah kanan tuh ada 2 tombol. Terus berikutnya ada 2 tombol, ini adalah hazard. Oh, lampu hazard. Jadi lampu hazard, switch hazard. Terus yang ini adalah downhill stop. Oh, ada downhill stopnya? Ya, jadi sudah dilengkapi dengan downhill stop. Jadi nggak mundur dengan sendirinya? Yes. Oke. Terus yang ini adalah transmisinya manual dengan 9 percepatan. 9 percepatan? Yes, 9 percepatan maju, 1 percepatan mundur. Wih, mantap ya. Nah, terus di bagian samping sini? Jadi kita lanjut ini untuk masuk ke menu monitor yang ada pada instrumen. Jadi 2 tombol ini yang digunakan untuk teknisi mengetahui kondisi dari
engine ataupun transmisi. Sip. Terus yang berikutnya ini ada switch untuk interwheel dan interaxle. Ini mungkin yang saya bisa sedikit jelaskan tambahan. Jadi pada unit yang lain komersial itu tidak dilengkapi dengan interwheel. Yang ada hanya adalah interaxle. Di Axor itu dilengkapi interwheel dan interaxle. It's komplit ya. Terus yang di bawah? Yang di bawah ini untuk PTO switch. Jadi untuk mengaktifkan PTO. PTO tuh kayak gimana? PTO itu untuk mengaktifkan dam. Jadi sebelum mengaktifkan dam itu kita aktifkan dulu switchnya. Seperti itu. Nah terus di bagian sebelah kiri ada tuas wiper, lampu ya sebelah kiri ya? Yes, ini wiper. Wiper. Iya. Yes. Wiper sama sign. Ada klakson tuh, logo klakson. Ya, ini klakson untuk di tengah. Klakson untuk di tengah. Ini ke kiri untuk ratingnya, washer. Untuk mutar ini wiper. Dia cuma satu ya, sebelah kanan nggak ada? Ya, sebelah kanan ini untuk engine brake yang tadi. Engine brake. Ya. Sip. Nah, seperti itu untuk bagian dalam. Di atas ada audio ya, bagian daripada entertainment mobil ini. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan bagian sebelah kanan. Terus ada di atas driver. Nah, untuk bagian sebelah kiri ada tempat penyimpanan juga pastinya. Dan ini ada slot-slot dummy untuk dipasangin apa aja yang dibutuhkan, misalkan radio atau apapun itu. Nah, di bagian sebelah kiri ada speaker juga, lalu kemudian lampu LED lagi bosku. Ini sangat modern untuk bagian lampu kabin dari mobil ini. Nah, handling untuk kita pegangan pada saat ada di dalam. Nah, di bawah sini nggak ada tempat penyimpanan karena menurut saya ini sangat cukup. Di sini sangat besar, di atas juga sudah sangat besar, bahkan di bagian tengah sini tempat penyimpanannya sangat besar. Nah, termasuk di sini ada blower, lalu kemudian tuas untuk membuka pintunya ada di bawah sini. Ini pintunya besar tapi ringan untuk membukanya, sangat mudah untuk mengoperasikannya pastinya. Handling untuk kita turun, karena nggak mungkin kita turun tanpa pegangan, bisa jatuh karena memang mobil ini tingginya luar biasa. Nah, kalian yang menginginkan mobil dari Mercedes-Benz Axor ini nanti pasti akan ketemu dengan Pak Syuti di Gua Kencana Motor yang ada di Kabupaten Maros ini. Gitu ya? Betul sekali. Nah, terima kasih untuk ulasan kita kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah kata atau ada yang keliru. Nah, kalau misalkan ada yang ditambahkan silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Lalu kemudian buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di pojokan sebelah kanan bawah, berikut tombol loncengnya dan gambar jempol ke atas lonceng jangan lupa ditekan, dan video ini di-share kemana-mana melalui media sosial yang kalian miliki. Nah, terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.